Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu mari saja kita semua sebelum kita masuk dalam penyembahan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau terlebih dahulu suci kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Biarlah kami boleh dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi mesbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami ragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu, dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Kami percaya Engkau yang beserta dengan kami, Tuhan. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus selalu beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak disembah, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, oh, Kau yang layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Akan Engkau. Kau Allah kami
yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, mari kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Mari saudara sama-sama katakan, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali lagi saudara katakan, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di
ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawa kami mendekat padamu Tuhan, bawaku mendekat padamu. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Aku dapat pergi mencari Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap baja, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu selalu yang menuntun setiap kami, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, bersama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhi kami Tuhan. Oh, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Kau yang Maha Tahu setiap hidup kami. Haleluya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Inilah saat yang terbaik, berbahagia kami boleh menerima kesempatan firman Tuhan jadi berkat di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami, mengurapi sehingga apa yang kami sampaikan dan apa yang didengar oleh jemaat Tuhan dapat dimengerti, ditangkap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom kepada kita sekalian. Kita bersama-sama berbahagia. Saya katakan selalu, kalau kita bisa mendengar firman, bisa membaca, dan apalagi kita melakukan dalam hidup, itu kebahagiaan tersendiri. Sebab Alkitab berkata demikian. Ya, kalau kita baca Wahyu 1 ayat 3, berbahagia orang yang membaca, yang mendengar dan melakukan. Jadi kita disebut orang bahagia. Amin. Ya, mari kita akan dengar pembacaan Wahyu pasal 8 ayat 1.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ya, meterai yang ketujuh dibuka, terjadi satu keheningan, satu ketentraman, tentram, tidak ada suara, sunyi, senyap di sorga. Kurang lebih setengah jam, berarti ada saat, ada kesempatan di mana di sorga itu terjadi, sorga itu diam, sunyi, senyap. Ini saya namakan ketenangan yang luar biasa. Padahal surga itu tidak pernah diam. Nyanyian, pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan itu tidak pernah berhenti. Jadi ini hal yang sangat-sangat jarang sekali terjadi. Di surga sunyi senyap. Surga seakan-akan tidak ada suara. Ya, ayat 5 kita baca. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Ini sangat berlawanan. Suasana di sorga dengan suasana di bumi. Kalau suasana di sorga ayat 1 mengatakan sunyi senyap, satu ketenangan yang sangat tenang sekali. Maka suasana di dunia, di bumi itu ya adalah suatu kegoncangan dahsyat, gempa bumi dahsyat, halilintar. Kontras sekali ya. Nah, kemudian ditambah nanti sesudah itu ada 7 malaikat ya akan meniup sangkakala sampai sangkakala yang ke-7. Jadi ada peniupan sangkakala sesudah itu. Bisa dibayangkan betapa satu kejadian yang sangat dahsyat menimpa bumi ini. Goncang hebat, gempa bumi yang dahsyat, halilintar. Ya. Sementara di sorga suatu ketenangan luar biasa. Kita mau memilih mana? Sorga atau bumi? Mau masuk sorga? Itu tidak mudah juga. Jangan kita pikir gampang masuk sorga. Tidak. Tapi Tuhan sodorkan sepertinya gampang. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa. Ia selamat. Ia boleh dapat tempat di sorga. Contohnya, orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menghujat Tuhan, mengejek, mencemoohkan bersama temannya. Tapi di saat-saat terakhir hidupnya, dia bilang, Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan katakan hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Gampang tau masuk surga. Berbuat jahat sepanjang hidupnya, dihukum mati, masuk surga. Ya kalau dapat kesempatan. Kalau berbuat jahat sepanjang hidupnya, tidak punya kesempatan, mati, masuk dalam penghukuman kekal. Karena itu Tuhan berkata, barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan sorga, itu harus orang yang berjalan di jalan yang sempit, masuk pintu yang sesak. Gitu. Tidak gampang toh berarti masuk surga, masuk pintu yang sesak, melewati jalan yang sempit. Kalau orang yang penjadi kayu salib itu tidak punya kesempatan untuk dia turun untuk berbuat baik, tapi dia memanfaatkan kesempatan sesaat itu. Mungkin hanya berapa menit
Dia berkata sama Tuhan, dia berpaling. Tadinya juga dalam Injil Markus diceritakan dua penjahat itu mencemoohkan Tuhan, mengejek. Turunlah kamu, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga. Nah, tapi di saat terakhir, penjahat yang satu itu berkata, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang apa? Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Ini seringkali diambil oleh anak Tuhan orang Kristen. Nanti tunggu saya 5 menit terakhir baru saya bilang, Tuhan ampuni saya mau bertobat, saya mau lahir baru. Apa Anda tahu 5 menit Anda sebelum dipanggil Tuhan? Tidak ada toh? Tidak tahu. Jadi jangan jadi orang Kristen tunggu 5 menit. Jadi sepanjang hidup tidak usah bertobat, berbuat jahat, berbuat segala macam dosa. Untung kalau bisa 5 menit sebelum. Tapi saudara dan saya tidak tahu kapan 5 menit kita. Betul ya? Kalau tahu 5 menit saya terakhir kapan, ya sudah. Kan semua kita tidak tahu 5 menit terakhir. Makanya Tuhan bilang, kalau hari ini kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, bertobat, bertobat. Tobat itu selamat. Berapa puluh tahun yang lampau, seorang pemuda badan bagus sekali, badannya kekar, kuat. Dia orang tuanya ada di Papua sana, di kota Jayapura. Seorang kepala suku istilahnya. Dan anaknya kuliah di Makassar. Waktu itu saya tinggal di Makassar. Ya. Orang muda yang masih muda, mungkin umurnya 22 atau 21, tidak tahu umurnya tepatnya, saya tidak ingat lagi. Dan saya pun tidak kenal. Suatu saat temannya ke gereja saya di Makassar untuk cari orang yang bisa mendoakan temannya yang di rumah sakit. Jadi ini teman baik. Dia lihat menderita temannya, dia pikir coba panggil pendeta untuk mendoakan, siapa tahu dapat mujizat kesembuhan. Tapi orang di gereja bilang menunjuk ke rumah saya. Jadi dia ke rumah. Jaraknya cukup jauh tapi dia tempuh jalan. Sampai di rumah saya, putra saya yang sulung masih kecil waktu itu. Ya. Dia ketuk kamar saya, Pak, ada orang mau didoakan. Loh, Papa kan kurang sehat, sakit. Pilek saya waktu itu, sakit influenza. Tapi saya keluar, saya lihat seorang Papua. Ya, orangnya, dimaafkan ya, orangnya hitam, rambutnya keriting, tapi matanya bersinar-sinar. Dia mohon kepada saya, Pak Pendeta boleh tidak doakan teman saya di rumah sakit. Lagi sakit. Sakit apa? Kayak asma begitu, tidak bisa napas. Saya bilang, aduh, tapi saya kurang sehat ini. Gimana ya? Dia minta tolong. Tolong Pak, waktu saya lihat matanya, itu matanya yang bahasa mata itu minta belas kasihan. Coba kalau kita ya, minta belas kasihan dari Tuhan, mata kita memandang Tuhan. Kira-kira kalau kita memang sangat butuh, sedang saya manusia, saya bisa jatuh belas kasihan. Saya lupa kalau saya sakit. Saya jawab,
Oke, saya tukar baju dulu ya. Saya pegang pintu kamar. Begitu saya pegang mau masuk kamar, Tuhan bilang, layani itu orang. Jadi saya masuk, langsung berlutut di kamar saya. Tuhan, tolonglah lindungi saya, kuatkan saya, layani orang walaupun kurang sehat saya ini. Ya, sudah. Saya sama-sama dia pergi ke rumah sakit. Sampai di sana, di satu kamar, cuma dia sendiri, penderita ini cuma sendiri. Saya lihat seorang yang badannya tegap, masih muda, tapi tidak bisa napas baik, gelisah. Tangannya pakai segala macam infus. Aduh, saya bilang ini sakit apa ini ya. Jadi saya datang melayani. Saya bilang sama dia, nomor 1, kamu kan orang Kristen ya? Iya. Mamanya di samping berdoa terus. Saya dengar mamanya berdoa. Darah Yesus, darah. Sebab orang muda ini selalu kalau ada kuasa kegelapan datang mau ambil nyawanya, dia teriak-teriak. Jadi mamanya di samping darah Yesus. Kalau sudah begitu hilang lagi itu kuasa kegelapan. Itu iblis kalau orang tidak bertobat, ya begitu dia datang. Waktu orang mau putus nyawa. Ya. Nah, terus saya tanya dia lebih lanjut. Dia susah menjawab. Mamanya bilang dia selalu lihat itu roh jahat, setan mau ambil dia. Ya, jadi rebutan dengan mamanya doa, rebutan. Itu kalau orang tidak bertobat. Ya. Walaupun Kristen. Nah, saya membimbing orang ini untuk bertobat. Bertobat ya. Ya. Dia bilang, ya saya mau bertobat. Dengan susah payah menjawab. Saya di depannya persis. Lupalah saya kalau saya lagi flu keras pilek. Waktu itu bukan zaman masker. Ya, ada pakai maskeran. Nah, jadi waktu dia mau bertobat, saya tanya dulu. Apa yang kamu selalu buat di sini? Di kota ini, katanya mesti belajar. Makanya ini perhatikan ini mahasiswa, mahasiswi, anak-anak sekolahan yang pergi sekolah jauh dari orang tua. Ingat, kamu studi, belajar, sekolah. Bukan segala macam dosa dilakukan. Ya. Ternyata saya bilang kamu punya pegangan-pegangan, jimat-jimat atau apa. Dia langsung tunjuk lemari yang ada di rumah sakit di kamar itu. Saya bilang ada apa itu? Mantra-mantra. Loh, mantra untuk apa? Menggait perempuan. Loh. Hidupnya dalam kuasa kegelapan, makanya tidak heran. Ya. Saya bilang mana itu jimat-jimat, kasih keluar. Dia suruh ambil. Saya ambil. Apa ini? Cuma kertas. Tulisan Arab. Sudah saya bakar ya, saya bakar. Saya narik napas segar dulu, baru saya masuk. Saya layani dia. Setelah saya bakar, minta ampun, saya menyanyi. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu, Tuhan selalu ampuni. Dia sudah lega, tidak gelisah, tenang. Tidak ada lagi itu serangan-serangan, kuasa kegelapan. Karena dia sudah mengakui dosanya, dia mengakui dengan setulusnya. Saya pimpin dia menyanyi, berdoa, mohon ampun. Dan saya pikir, wow, dia sudah tenang, sudah sehat, tidak lagi sesak napas. Tapi alat pernapasan, bantu napas masih terus ada infus, cuma dia duduk. Mamanya
melihat satu situasi yang luar biasa. Ayahnya yang kepala suku di sampingnya sana berdiri. Dia angkat tangan, aku sumpah, aku mau jadi orang Kristen yang baik. Aku bertobat. Sekaligus papanya bertobat. Mamanya memang sudah bertobat, sudah hidup betul. Papanya bertobat. Saya menyaksikan anak saya luar biasa ini. Nah itu saya permisi ya, saya mau melayani ibadah dulu ya, pulang dulu ya, pulang. Baru jalan tidak jauh dipanggil ibunya. Balik Pak Pendeta, balik. Loh saya balik. Saya pikir dia tidur. Mamanya bilang, papanya bilang, saya menyaksikan dia pulang ke rumah Bapak dengan baik. Kurang lebih saya layani itu ya, waktunya cuma 15 menit. Tuhan beri dia kesempatan 15 menit sebelum meninggal. Bertobat dan dia ada di sorga. Usia 21, seharusnya hidupnya masih panjang. Tapi minum. Rusak paru-parunya. Minum. Rusak livernya. Baru saya tahu dari Pak Mantri. Jangan minum mabuk. Habis itu naik sepeda motor. Wow, rusak paru-paru. Tapi bersyukur dia ada di surga. Dia bertobat 15 menit kurang lebih sebelum meninggal. Jadi jangan dipikir bahwa kita bisa masuk surga tunggu 5 menit seperti itu. Tuhan Yesus di kayu salib bilang, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Jangan main-main. Gunakan kesempatan selama masih ada kesempatan untuk menjadi Kristen yang benar. Jangan hanya memeluk agama Kristen tapi hidupnya tidak benar, jadi pembunuh. Ya, segala macam dosa dilakukan. Tidak. Jadi nanti ayat 5 menjelaskan, Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, Ya. disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, disertai halilintar. Hebat. Antara surga dan bumi tidak sama suasananya. Di surga sunyi senyap. Walaupun dikatakan setengah jam. Tapi itu jamnya Tuhan, bukan jam kita. Ya, bukan jam kita. Jam-jam yang diberikan Tuhan kepada kita, manfaatkan dengan baik. Sebab nanti ketika disusul dengan 7 sangkakala yang ditiup oleh malaikat-malaikat, maka itu terjadilah penghakiman kepada dunia. Kita mau berada di mana? Tuhan tidak paksa. Mau di sorga atau mau di dunia. Sebab Wahyu 8 nanti ada 4 sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat. Dan itu dimulainya penghukuman atas dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Mesir. Dan dia sebagai orang yang beriman dan bahkan bapaknya orang beriman menunjukkan suatu tempat. Menunjukkan kepada kita bahwa Abraham itu bukan mau ke bumi. Suatu tempat di bumi, tidak. Perjalanan iman Abraham itu menuju kepada suatu kota dikatakan yang punya alas. Kota yang dibangun oleh Allah. Ibrani 11. Ini perjalanan kekristenan kita. Bukan bumi, sorga. Kalau bumi nanti akan dihancurkan. Pasti akan dihancurkan. Ayat 8. Karena iman Abraham taat,
Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, Ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. dia tidak tahu kemana yang dia tuju. Ikuti pimpinan Tuhan. Terus, Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah dia di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, Ya. yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, ini di sini tujuannya Abraham. Dia menanti-nantikan dari satu tempat persinggahan ke satu tempat persinggahan sebagai musafir, dan dia akhirnya menantikan kota yang dibangun Allah. Kota apa itu, saudara? Yerusalem baru. Itu tempat yang indah, sorga yang kekal, tempatnya mempelai wanita Tuhan, gereja yang terus hidupnya dikuduskan sampai tidak punya cacat celah, menjadi seperti Tuhan, layak menjadi mempelai wanita. Jadi bukan bumi. Kalau kita baca Wahyu 8, 7 sangkakala ditiup, maka terjadi apa? Kegoncangan hebat dahsyat di bumi yang kita lihat hari-hari ini. Mungkin mal-mal yang besar, gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel yang dibangun sampai berapa lantai, apartemen-apartemen yang dibangun, itu semua nanti dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan sudah berkata nanti bumi ini dihancurkan. Kenapa? Karena bumi menolak kasih-Nya Allah. Wahyu 8 ini ada 4 malaikat meniup sangkakala. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat. Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Sepertiga bumi terbakar. Dulu ada heboh kebakaran hutan, tidak sehebat ini. Sepertiga bumi. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Ya, Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. sepertiga laut jadi darah. Ngeri itu. Apa itu cuma kiasan? Tidak ada kiasan. Ini betul-betul nanti terjadi. Tuhan itu ngomong, pasti Dia lakukan. Manusia bicara belum tentu. Firman Tuhan tidak dusta. Firman Tuhan dilaksanakan oleh Tuhan. Lanjut dibaca. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, Ya. menyala-nyala seperti obor, Ya. dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Lanjut. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, Ya. dan banyak orang mati karena air itu. Banyak orang mati. Tidak dihitung karena air itu. Terus. Sebab sudah menjadi pahit. Ya. Baca terus sampai ayat 13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Nah, masih ada 3 malaikat yang akan meniup sangkakala. Pokoknya sampai bumi ini hancur. Ya.
Jadi Tuhan tidak memaksa kita. Kalau kita dengarkan firman Tuhan ini, kalau Anda persis mendengar, maka kita harus perhatikan apa kata firman. Ya, Tuhan tidak paksa. Mau pilih bumi, kamu mau jadi orang dunia atau mau jadi orang sorga. Kamu mau hidup di sorga atau kamu mau nanti mati dalam kematian yang kekal sesudah bumi ini dilenyapkan. Pilihan di tangan saudara. Ulangan 30 mengatakan, pilih kehidupan atau pilih kematian. Adam Hawa pilih buah pohon hidup atau buah pohon kematian. Pilihan di tangan kamu. Tuhan menciptakan manusia punya kehendak, bukan robot. Hari ini pun saudara punya pilihan, terserah. Terserah kita. Mau dunia ikut dihukum atau mau surga, menikmati kekekalan bersama Tuhan. Kalau mau hari ini bertobat. Jangan keraskan hati, tinggalkan dosa. Ya. Jangan hidup secara duniawi, penuh hawa nafsu kedagingan dunia. Ya. Ingat baik-baik. Kenikmatan dunia, kenikmatan daging itu sekejap. Tapi yang sekejap ini melahirkan maut. Itu terhilang selamanya. Sama orang muda yang saya saksikan itu. Dikasih biaya untuk studi, untuk belajar, untuk sekolah. Tapi dipakai untuk minum-minum, mabuk-mabuk. Dosa. Tapi saya percaya kalau toh Tuhan selamatkan dia dan sempat memakai kehidupan saya untuk membimbing orang ini sampai selesai napas terakhirnya, itu karena doa ibu. Ini ibunya orang percaya yang benar. Saya bisa tahu bahwa ibu ini sungguh-sungguh dengan Tuhan karena dia mendukung saya dalam doa. Jadi kalau dia bertobat ada doa ibu. Ibu-ibu, doakan putra-putrimu, doakan keturunanmu, cucu-cucumu. Sehingga ada lagu mengatakan, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku. Ibu, tugasmu doa. Bukan ibu jalan-jalan dari mall ke mall. Doa. Saya percaya anak ini diberi waktu 15 menit oleh Tuhan masuk surga dengan berbuat dosa begitu banyak. Itu doa ibu. Ya. Jadi kalau kita hidup secara duniawi di dunia ini sekarang, maka kita akan mengalami segala macam guncangan hebat. Kalau hidup kita di dunia ini secara duniawi. Itulah sebabnya Rasul Paulus kan mengingatkan kita, berubah, jangan serupa dunia. Berubah oleh pembaharuan pola pikirmu. Jangan tiru dunia. Dunia sedang dilenyapkan. Percaya Tuhan berkata, aku akan menghukum bumi ini. Yesaya 24. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan baca perikopnya. Nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Bumi dihancurkan. Ini nubuat akhir zaman. Ini sekarang akhir zaman. Ini yang disampaikan Tuhan berupa nubuatan firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab berupa nubuat. Pasti jadi. Pasti. Tuhan tidak pernah ingkari apa yang dia sudah sampaikan. Ya, perhatikan baik-baik.
Sekali lagi diulangi, Yesaya 24 itu pada perikopnya. Nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Nah, bumi akan dihancurkan. Apa yang kau bisa pegang di bumi ini? Apa yang kita bisa banggakan di dunia ini? Kekayaan, pangkat, jabatan, membuat kita lupa diri kita siapa. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kita orang Kristen, berarti nama Tuhan ada di dalam hidup saya. Jangan sampai kelakuan saya menghina nama Tuhan. Padahal nama Tuhan yang kita serukan itu menyelamatkan. Tapi sesudah kita nyerukan nama Tuhan selamat, kita harus hati-hati dengan hidup ini. Nyanyian berkata hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Untuk menjadi saksi, untuk berbuat kebenaran, memenangkan jiwa-jiwa, menyampaikan amanah agung, mengajari orang lain seperti kita diajar oleh Tuhan, untuk jadi muridnya Tuhan. Hancur bumi. Apa yang kita bisa pegang? Makanya Tuhan mengingatkan, selalu mengingatkan manusia. Jangan berharap pada dunia, jangan berharap pada kekayaan tak menentu di dunia. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Pakai berkat itu bagi kemuliaan Dia. Bagi pembangunan tubuh Yesus, bagi pekerjaan Tuhan. Ya, lanjut dibaca ayat 1. Yesaya 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan Tuhan akan menghancurkannya. Sesungguhnya, kata sesungguhnya, itu sungguh-sungguh Tuhan tak pernah dusta. Diperhatikan, dengar baik-baik, baca. Terus Akan membalikkan permukaannya ya, dan akan menyerakkan penduduknya. ya, Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. ya, Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. ya, Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. ya. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Itu isinya dunia orang-orang itu. Seperti ini semua nasibnya. Sama. Seperti dunia yang dihancurkan. Hari-hari ini Tuhan sedang membongkar gerejanya. Anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen. Namanya Kristen. Tapi kelakuannya, kejahatan yang dilakukan sangat tidak benar, memalukan nama Tuhan. Itu dibongkar. Maksudnya apa dibongkar? Supaya kita akui. Jangan berbelat-beli tidak mengaku. Loh, kalau tidak mengaku ya masuk neraka nanti. Baca lagi terus ayat 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Bayangkan, habis dunia ini. Terus, Dan akan dijarah sehabis-habisnya. ya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman Nah, dikunci dengan kata apa? Tolong diulangi, Tuhanlah. yang mengucapkan firman ini. Bukan Nabi Yesaya. Yesaya cuma jadi pengantaranya. Menyampaikan sama dengan hari ini, saat ini. Saya menyampaikan dengan segala kemurahan Tuhan. Cuma jadi alat Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan. Bumi akan dihancurkan, ditanduskan setandus-tandusnya. Sebab Tuhan yang berbicara. Terus, Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. ya, Langit dan bumi merana bersama. ya, Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. ya, sekian. Jadi ini kata firman Tuhan. Saudara bisa baca Yesaya 24 ini secara keseluruhan. Itu ujung-ujungnya dunia dihancurkan. Tidak ada sisa.
Makanya orang muda yang belajar, itu pengkhotbah sudah kasih ingat. Banyak belajar melelahkan. Tapi bukan tidak. Harus belajar, harus sekolah. Ya. Tapi kamu tahu itu melelahkan badan. Ilmu itu melelahkan badan. Tidak ada apa-apa. Harus. Tapi pengkhotbah menggarisbawahi takut akan Tuhan. Akhir kata dari semua kata pengkhotbah 12. Takut akan Tuhan. Selamat. Selamat. Nah, inilah waktunya kita siuman, sadar, bangun dari tidur rohani. Sebab dekat datangnya Tuhan, keselamatan sudah dekat dari waktu kita mulai percaya. Dulu saya percaya 50 tahun yang lalu misalnya. Sekarang saya sudah berada di ambang kedatangan Tuhan. Kalau saudara sudah lama ikut Tuhan, tetaplah dalam percayamu. Hidupmu disucikan. Tidak semua orang Kristen otomatis selamat. Dia harus berjuang. Makanya dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan. Jaga. Ya. Keselamatan itu pemberian hadiah. Hanya melalui iman. Tapi langsungkan itu dengan menjaga hidup kita sesuai firman. Baca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan. Roma 13 ayat 11b sampai 13. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kalau kita percaya 50 tahun yang lalu, itu keselamatan sudah lebih dekat. Ya, keselamatan sudah lebih dekat. Makin hari makin dekat. Bagi siapa? Bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, lanjut. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tanggalkan perbuatan gelap. Terus. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Marilah kita hidup dengan sopan. Sopan. Seperti pada siang hari. Iya. Jangan dalam pesta pora. Nah itu Tesalonika mengatakan hidup pada malam hari. Mabuk-mabukan. Iya, segala macam dosa. Jangan. Terus. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Ya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Boleh makan? Boleh. Boleh berpakaian bagus? Boleh. Jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginan daging. Pada zaman Nuh dipakai Tuhan untuk apa? Memberitakan supaya Nuh bernubuat kepada manusia pada zaman itu bahwa Tuhan akan menghukum manusia kalau manusia tidak bertobat. Tuhan akan habiskan manusia dengan air bah. Nuh disuruh bikin bahtera, diperintahkan dia bangun bahtera seperti petunjuk Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Sementara membangun bahtera, Nuh itu memberitakan kebenaran. Dunia masa itu akan dihancurkan ya, manusia akan dihukum ya. Manusia dihukum kalau tidak bertobat ya. Seperti yang digambarkan Kejadian pasal 6. Manusia itu kawin mengawin. Dan itu terjadi pada zaman akhir ini menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Manusia hidup dengan hawa nafsu. Pada zaman Nuh manusia
kawin sesukanya, habis itu buang lagi. Pokoknya hanya memuaskan daging, dan Tuhan berkata dari masa kecil mereka sudah rusak. Kelakuannya rusak, hatinya rusak. Tuhan menyesal menjadikan manusia dan dia mau hancurkan bumi pada waktu itu. Tapi Tuhan perintahkan Nuh, beritakan kebenaran. Dan Nuh jadi pemberita kebenaran. Selama berapa tahun? Lebih 100 tahun. Panjang itu sudah. Nuh tidak lelah, beritakan. Tuhan akan menghukum dunia masa itu. Berapa banyak orang bertobat? Tidak ada. Dua Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat 7. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, ya, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap Ya. untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Nah, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, Nuh itu pemberita kebenaran. Saya hari ini dalam pendalaman Alkitab berani mengatakan saya sedang memberitakan kebenaran. Seperti Nuh menyampaikan nubuat. Bertobat, masuk Batra, ayo. Ini Batra sudah sedang buat, mau jadi, masuk ke Batra. Orang yang masuk di Batra itu selamat, tidak mati. Berapa banyak orang mau masuk Batra? Tidak ada. Maka waktu itu apa yang disampaikan oleh Nuh, pemberita kebenaran yang dia sampaikan, maka terjadilah ketika Tuhan melihat tidak satu pun orang mau bertobat. Dia bilang, Nuh sekarang masuk dengan anakmu, dengan istrimu, dengan menantumu, dan semua binatang yang sudah lengkap di dalam Batra. Lalu Tuhan mengunci pintu Batra. Cuma satu loh pintu, kunci. Sudah dikunci. Hujan turun. Mula-mula orang menikmati hujan karena tidak pernah ada hujan waktu itu. Tidak pernah ada hujan. Itu pertama kali hujan. Apa ini ya? Air turun dari langit. Tidak tahu mereka. Tapi dari hari ke hari hujannya tidak berhenti. Mereka mulai kekhawatiran muncul. Was-was. Lah, air sudah tidak tahu berenang, mati lemas semua. Coba, Nuh itu kan punya menantu, betul ya? Kalau punya menantu punya apa? Punya apa? Punya besan. Besannya bilang, Nuh, tolong. Nuh bilang, minta maaf besannya. Yang kunci itu Tuhan, bukan saya. Karena itu saudara, hari ini kalau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Bertobat. Masuk Batra, keselamatan. Itu zaman Nuh. Manusia diundang. Ayo. Sekarang Tuhan juga undang, karena Tuhan berkata, menjelang aku datang, orang hidup seperti pada zaman Nuh. Tapi kalau zamannya Nuh itu hujan, air yang membinasakan semua makhluk yang hidup pada waktu itu, maka nanti dikatakan, kalau kita baca di Wahyu 18, api dan belerang. Petrus sudah ingatkan, betapa suci salehnya kamu, dunia akan hancur dengan api. Satu jam. Bukan yang 40 hari, 40 malam, tidak. 1 jam. Mau milih sorga yang penuh dengan luar biasa pujian penyembahan. Keheningan suasana surga. Atau mau pilih bumi. Zaman Lot. Lain lagi ceritanya, ya.
Tuhan bilang sama orang-orang di zaman Lot itu, keluar dari Sodom, keluar dari Gomora, keluar dari dosa. Tidak ada yang mau keluar. Malah si Lot orang benar dikatakan, orang benar loh. Kalau saya katakan orang benar, orang Kristen yang benar. Ini bukan orang Kristen yang tidak benar. Banyak orang Kristen tidak benar. Lot keluar dari Sodom. Istrimu, anakmu, 2 keluar ya. Jangan bawa apa-apa dari Sodom ya. Hatinya berat, hati istrinya berat. Anak-anaknya juga sudah kebiasaan hidup di kota Sodom yang jahat, bejat, moral tidak ada. Ya, kalau dengar cerita selanjutnya, kan anaknya 2 ini membuat ayahnya mabuk, lalu mereka tidur dengan ayah sendiri, ayah kandung. Lahir Bani Amon dan Bani Moab yang dilarang masuk kumpulan jemaat. Keluar dari Sodom. Dah, pelan-pelan. Dekat-dekat saja ya. Di mana ada hatimu, di situ hartamu berada. Hartanya ada di Sodom. Pesan malaikat, tidak boleh menoleh ke belakang ya. Lari ya. Lot bilang, aduh, nggak kuat saya jalan, nggak kuat lari. Tapi nggak boleh menoleh. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Tuhan juga ikuti dia punya mau. Tapi tidak boleh noleh belakang ya. Lah istrinya Lot noleh belakang. Jadi apa? Tiang garam. Karena hatinya istrinya ada di dunia Sodom. Harta dunia. Makanya Tuhan kasih milik kita. Dengan membaca Wahyu 8 ayat 1. Dan membaca Wahyu 8 ayat 5. Dan ayat 6 dan ayat selanjutnya. Sampai 7 sangkakala. Nanti ada 7 cawan murka Allah, pokor. Waduh. Sampai Wahyu 18, keluar dari Sodom, jauh. Tidak ada orang mau keluar. Waktu itu akhirnya begitu Lot keluar, istrinya tiang garam, Sodom dikasih hujani api. Itu nanti gambarannya dunia. Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Ya. Pergilah kamu hai umatku. Pergilah kamu hai umatku. Ya. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit. Iya, sampai sudah sundul langit, kena sudah tak menyentuh langit. Dosa manusia, betapa sabarnya Tuhan. Saudara bisa ukur tingginya langit dari bumi? Hah? Bisa? Lokal bisa ukur? Tidak ada manusia bisa ukur tingginya langit dari bumi berapa? Bisa, Frankie? Tidak bisa toh? Begitu tinggi dalamnya kasihnya Allah buat manusia. Bukan manusia baik lagi dikasihi, manusia jahat. Tuhan mengasihi saya, manusia jahat. Kalau saya ada hari ini bisa jadi pemberita kebenaran, asalnya juga jahat dan masih mau sedang disempurnakan. Masih sering timbul apa yang tidak benar, yang jahat. Hanya karena ada anugerah Tuhan, Roh Kudus itu menjadi kekuatan penolong. Firman yang kita dengar itu jadi kekuatan. Coba, apa ini nanti tidak dilaksanakan? Sama zamannya Lot, sama zamannya Nuh. Tuhan nyatakan, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Silakan baca terus Wahyu 18. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Ya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan.
dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Ya, Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. ya, Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, Ya. sebanyak kemuliaan dan kemewahan terus, yang telah ia nikmati. ya, Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. ya. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Nah ini, sebab Tuhan yang menghakimi dunia, kuat. Tidak ada tandingannya. Allah saya, Allah saudara. Waktu di bumi, Allah kita menjadi manusia, turun ke bumi. Dia memanggil dengan lembut, mari datang kepadaku. Lembut. Ditolak, diusir, diludahi, ditampar. Waktu ditampar oleh seorang perwira, dia cuma, kenapa kamu menampar aku? Waktu orang mau nangkap dia di Taman Getsemani, Petrus mengambil pedang, taks, telinganya diputus. Petrus, sarungkan pedangmu. Diambillah kupingnya, telinganya ditempel. Kalau Yesus bukan pencipta, mana bisa? Kalau telinga seseorang putus, suruh dokter, Pak dokter ini darah sudah banyak sekali, tolong tempel kembali, cuma dijahit, nanti kelihatan jahitannya. Dokter manusia bukan Tuhan. Betul ya? Tuhan adalah Tuhan. Kita hidup dari apa kata Tuhan, bukan kata dokter. Dokter bilang tidak ada harapan. Tapi Tuhan bilang ada harapan, hidup. Mana lebih berkuasa, perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Ya. Nah, sebab Tuhan yang menghakimi dunia ini kuat. Celaka. Ayat 10 tolong dibaca. Wahyu 18. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Iya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka. Celaka engkau, hai kota yang besar, Ya. Babel, hai kota yang kuat, Ya. sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Ya. 1 jam saudara. Sekejap, bukan 40 hari. Di zaman Nuh 40. Tapi itu toh Tuhan panggil. Mari datang. Masuk di bahtera Nuh. Udah. Tetap dalam dosa lah. Lebih enak. Ya, zaman akhir ini Tuhan panggil, mari masuk, percaya firman-Ku. Apa yang dikatakan Alkitab, tidak ada satupun yang salah. Zaman Lot Tuhan bilang sama Abraham, aku akan menghancurkan Sodom. Hancur. Zaman akhir Tuhan bilang, aku akan menghancurkan dunia. Atau malaikat tiup sangkakala. Sepertiga. Itu masih ada 2/3. Belum, pelan-pelan. Sampai akhirnya memuncak manusia itu. Tidak mau bertobat, sentuh langit itu dosanya. Tuhan turunkan hukuman. Kita mau dengar firman yang bentuknya bagaimana saudara. Yang manis didengar. Yang menjanjikan kesehatan, kesembuhan, berkat. Saya tidak alergi, tapi saya ingin menyampaikan, di tengah-tengah Tuhan memberkati kita, jangan lupa. Wahyu 8 ayat 1, hening di sorga. Untuk apa?
untuk manusia. Pakai kesempatan mempersembahkan tubuh, mempersembahkan doa dan hidup kudus. Itu bagaikan kemenyan yang harum di hadapan takhta Allah. Dan itu nanti yang akan membuat bumi ini dihancurkan dari apa? Dari mezbah itu, dibuang ke bumi. Gempa dahsyat. Mau lari kemana saya dan saudara? Lari ke Tuhan. Tuhan Juru Selamat. Tuhan itu baik. Terpujilah Tuhan. Mari kita menaikkan nyanyian kita. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Ya, silakan kita akan bangkit berdiri semua. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Mari angkat tangan saudara. Aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Oh haleluya. Melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan baik. Kemurahan Tuhan manfaatkan. Masih ada waktu. Ini kemurahan Tuhan. Kalau masih ada sampai hari ini kita, anugerah Tuhan manfaatkan. Firman Tuhan pasti digenapi. Yesaya 24 mengatakan bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Bumi bergoyang, kata Yesaya. Langit juga bergoncang. Di mana kita mau berada? Kerajaan sorga tidak pernah goncang. Jangan jadi anak dunia. Ya, jangan jadi anak setan, anak dunia. Jadilah anak Tuhan yang baik.
dengan segala kekurangan keterbatasan yang masih ada. Tapi Tuhan mau mengubah kita dari hari ke hari sempurna seperti Dia. Jangan mengikuti cara dunia. Dunia akan binasa 1 jam. Petrus mengatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari tadakan tangan saudara, angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, berkat yang terbaik, berkat yang istimewa, berkat rohani, berkat jasmani turun atas hidup saudara dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melimpah sampai kita menjadi saksinya, membagi berkat yang kita terima dari Tuhan. Karena itu saudara, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan lanjutkan dengan jadwal ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.